Berdirinya Jeruk Nipis Junior tuh sebenarnya sih udah lama ya, di tahun 2010. Cuma saya tuh dulu main Jepangan dulu. Main Jepangan, bis main Jepangan kan namanya sekarang tahun ke tahun kan teknologi makin maju. Kebanyakan sekarang mainnya injeksi. Dulu emang belum ada di sini tuh. Cuma karena ada saudara, teman-teman nongkrong juga, ayo kita main injeksi yuk, soalnya di Bogor lagi rame nih. Cuma kan Bogor rame ya Vespa Matic sama ya Maxi lah, kayak Aerox, Nmax. Dicobalah kita rembukan nih, ngobrol, ya udah yuk kita bikin. Soalnya waktu itu juga ada yang bilang katanya, JN nggak bisa bikin injeksi katanya. Ya coba kita buktiin ayo. Ya karena ada support juga ya dari anak-anak sama saudara, ngasih motor lah dari Vespa sama Aerox. Waktu itu tuh kita bikin Vespa dulu tuh, udah gitu bikin Aerox lah, Yang paling menonjol sih Aerox waktu itu tuh. Karena kan kalau mekanik tuh gimana, yang punya motor, owner lah yang punya motor ya. Kalau misalnya mekanik minta ini gini itu harus diturutin. Makanya yang lebih menonjol tuh ya Aerox waktu itu tuh. Ya ada kisahnya juga sih, gue di hobi di motor tuh sampai sekarang ini. Dari bokap aja dulu tuh, bokap seneng di motor. Cuma gue kan kadang ikut nih, misalnya bokap mau servis motor apalah gitu. Udah gitu gue ikut, kayaknya seru nih main motor. Akhirnya gue bilang kan ke bokap, pengen jadi joki, tapi joki road race gitu. Jadi joki road race dari kelas 6 SD, vakum tuh kelas 2 STM kan. Akhirnya kan gue lulus sekolah nih, gue mau kerja kayaknya susah juga. Akhirnya ya udah gue mutusin buat kursus ke Jogja, sekolah mekanik. Nama kursusannya Manual Tech Engine Builder. Dari situ gue ya sempat ikut dulu sama guru gue, ada namanya Yoko Wok. Sebenarnya nama JN sih banyak sih, cuma Mabes ya disebutnya. Mabes itu markas besar Jeruk Nipis Mantep. Gue ikut sama dia dulu, cuma karena gue pengen buka sendiri. Nah jadi Jeruk Nipis tuh ya udah nih sekarang yang gue diriin sekarang ini sampai saat ini. Waktu dulu tuh guru saya yang namanya Yoko Wok tuh ya ada punya F1 JTR main 2 tak juga waktu dulu tuh. Namanya Jeruk Nipis tuh motornya. Karena kesini ada nama terus tuh motor tuh. Jadi apa kita buka bengkel aja namanya Jeruk Nipis Mantap kayak gitu. Dari Aerox yang menonjol di kita tuh sama ya ini namanya Douglas Vespa kan standar porting. Waktu itu kita buktiin dari situ kita buktiin ya alhamdulillah ya. Terus manjang lah rezekinya, ada terus yang bikin. Makanya sekarang lebih banyak tuh ke injeksi dibanding karbu ya. Emang kan pada zamannya sekarang ramainya injeksi. Kalau di Jeruk Nipis tuh ya, kalau misalnya Asmek tuh sebenarnya kita ya keluarga lah, dibilang pada keluarga. Tongkrongan juga nongkrong sama bareng gitu. Cuma kan namanya, ayo lu di sini aja bantu boleh gitu. Sok aja kalau mau. Karena ya udah kalau buat Asmek kita ya masih keluarga juga lah. Temen deket banget gitu. Yang mau bantu ya sok silahkan. Kalau buat joki ya kita kan ada Ogi, ada adik saya sendiri Oni, ada Derek kan kadang suka Derek pakai, sama Ucil. Awal gua balap di kelas 1 SMP itu gua bengkelnya TW 191. Malah dulu gua sempet sebelum jadi sekarang ya, mau naik motor aja nggak kayak joki sekarang. Disuruh dulu nge-PA bengkel, disuruh beli minum gitu. Habis dari TW gue pindah ke Rangga Motor Tebo Racing yang sekarang jadi Teb Scoot. Di situ gue lumayan lama, hampir 5 tahun 6 tahun ngebela bengkel Tebo yang benar-benar ibarat kasarnya ngedidik gue lah. Dari gue nggak bisa apa-apa sampai gue sedikit bisa gitu, sampai bisa jadi juara drag. Lanjut dari Tebo baru gua kena ini bengkel Jeruk Nipis. Gua sempat ketemu sama mekaniknya JN Junior.
Pian. Ogi juga kan emang udah lama banget sih sebenarnya. Dulu juga sama saya sempat musuh. Dari situ udah paku main road race, saya main liaran. Nah ketemulah sama Ogi. Gue yang menang. Gue main sama Pian, gue yang menang. Ya skill sama nyali sih waktu itu dibilang top banget lah. Gue ada di anak JN namanya Godeg awalnya. Ngekos bareng sama gua. Gue minta motor yang Godeg, dia punya motor balap waktu itu Mio. Saya kan bengkelnya di Jeruk Nipis, tetap di Jeruk Nipis Mantep yang bawa saya sampai sekarang ini gitu, yang ngedidik saya. Ada namanya ke Uwok. Minta motor balap Godeg, taunya diajakin ke bengkel JN. Ketemunya sama Pian. Akhirnya Ogi pinjem motor ke Jeruk Nipis tuh, Mio. Saya kaget kan, ini kok yang main sama gua, bilang. Akhirnya dari situ ya kita deket lah waktu itu. Ogi tuh makanya bawa motornya Mio tuh Jeruk Nipis terus. Akhirnya deket dari Ogi tuh dari situ. Ya ada kisah-kisahnya juga sih sama Ogi tuh sebenarnya. Udah kita balap bareng kemana-mana, bareng berdua. Kita main liaran sampai mau saya tutup nabrak warung waktu itu tuh. Akhirnya pas dari situ udah kayak apaan ya? Udah kayak kemana-mana berdua. Bahkan sampai dugem pun nggak pernah kelewat berdua sama dia. Dari situ udah sampai sekarang tuh ya, sekarang aja kan dia ngontrak ya di belakang bengkel, dia ngontraknya. Nyeting, masih main, cuman di momen-momen tertentu aja yang orang-orangnya jelas, karena kebanyakan sekarang orangnya pada nggak jelas. Cuman ngegampangin aja gitu kan. Apalagi kan gue punya keluarga, punya anak, punya istri gitu. Deket banget lah kasarnya, dia selalu support lah buat di sini tuh. Dia kalau misalnya ayo Gi kita nyeting, dia pasti bantu kayak gitu. Soalnya kan emang dari awal tuh deket banget. Mungkin yang dipertahanin buat saat ini yang jelas-jelasnya kayak dulu-dulu gue susah, yang ngebela gue, itulah yang gue bawa dari musuh sampai sekarang jadi teman, jadi sahabat. Itu yang lebih indah dibanding sahabat bisa jadi musuh. Jadi awal saya pertama belajar dari motor itu sebenarnya dari motor pribadi saya, yaitu Scoopy 54 klep standar. Sebenarnya dari dulu itu saya nggak boleh balap liar. Dari zamanan Taman Sari sama Surken itu saya sebenarnya balap liar itu nyumput-nyumput. Ya ngikutin kakaknya mungkin ya dari dulu gitu. Jadi biar paham, nggak cuma ngerasain motor aja. Kakaknya senang di motor, kakaknya mekanik. Ya dia nyoba-nyoba motor tuh waktu itu. Tapi sempat saya marahin waktu itu, nggak boleh main liaran. Pengennya saya tuh dia udahlah main di resmi atau road race ya kan. Dulu saya basic saya di road race waktu itu tuh. Awalnya Oni, gua datang ke sini, ini bengkel baru buka, Pian. Oni masih kecil, masih SD ya, masih SD, balap-balapan. Itu pun dimarahin sama Pian. Kadang-kadang kakak saya keluar, saya nyumput di truk, kadang-kadang di warteg. Pokoknya setiap kakak saya nggak ada, baru saya keluar. Dari situ saya belum dibolehin bawa motor balap liar. Dan makanya saya marahin, sempet umpet-umpetan juga sama anak-anak. Kalau saya keluar malam tuh lihat waktu itu ada tuh di Bogor Country rame tuh di Jalan Baru. Sempet saya keluar, dia ngumpet. Tapi kan kesini ya namanya saya juga sering kayak gitu ya, sering umpet-umpetan, main liaran. Ya udahlah. Dan makin kesini baru mungkin kakak saya capek atau apa, baru kesininya saya baru dibolehin balap liar. Didukung aja lah, disupport aja, asal ya namanya ade pengen ya udah diinin aja, salurin aja hobinya. Makin kesininya saya belajar naik Ninja standar porting punya saudara saya. Habis Ninja standar porting saya belajar naik R-King standar bebasan. Habis belajar dari R-King saya dikasih motor sama Ogi Doer. Karena emang sekarang udah beranjak dewasa, udah tau lah ibarat kasarnya yang harus bawa motor yang sebenarnya kayak apa gitu. Bawa diajarin lah, bukannya diajarin, dikasih tahu dikit-dikit. Ngebantu aja sih, sharing gitu. Dia bantu bongkar, bantu ngasih tahu aja motor kekurangan seperti apa, kayak gitu aja.
maksud gua tuh bukan yang ngajarin orang, pengen ada regenerasi di bengkel ini. Nggak cuman gua, Derek, masih ada kan kayak Rangga, kayak Oni yang bisa ngegantiin nanti posisi gua di saat gua udah nggak main motor. Iya, pengalamannya diturunin yang ke joki-joki yang baru lah gitu kasarnya. Pertama kali saya main motor itu sebenarnya dapat job dari Ogi Doer dan kakak saya. Di situ saya tes mental, baru dikasih main motor di situ. Kalau Oni sebenarnya bagus, mentalnya bagus. Cuman satu kurangnya, so tau. Ahelah. Dan makin kesini pengalaman pribadi yang paling saya lucu deh. Pokoknya saya pernah ketemu kakak saya sendiri dan di situ awalnya saya nggak tahu ketemu kakak saya sendiri. Saya dapat job dari Ogi Doer. Katanya motor mau main karena besoknya dia mau nikah. Saya dikasih motor itu 54 klep standar Mio. Jadi saya bawa motornya gawir, ketemu kakak saya sendiri. Pas nyampe rumah kakak saya tahu itu saya yang naik. Kakak saya bilang, ya udah gas aja, lu nggak perlu kenal gua, walaupun gua kakak lu atau lu adik gua, pokoknya lu joki, fokus aja bawa motor, pokoknya lu menang, lu kalah. Akhirnya saya menang ketemu kakak saya. Dari situlah saya boleh benar-benar bawa motor balap liar dan saya dibimbing oleh kakak saya sama Ogi Doer sama Ompong. Ya namanya deket ya, adek sendiri, adek kandung. Ayo kita cobain motor dulu. Ya alhamdulillah sih. Ya dari bimbingan itu dia nyerap juga buat rasain motor, buat bawa skill motor kayak gimana, skill motor bawa motornya gitulah. Cerita saya lumayan pedih dulunya, sampai saya dimarah-marahin, digoblok-goblokin, dilempar pakai botol aqua, dilempar pakai senda, diselepet pakai sapu, gara-gara saya dulunya bawa motor itu nggak bener. Akhirnya kesini setiap hari saya diselepet lah, dikelepak lah, dikatain goblok, dikatain apa. Kesini akhirnya saya bisa sampai sekarang. Akhirnya ya sekarang tuh yang ikut-ikut saya aja sih. Kalau misalnya ada bongkaran, dia bongkar. Tapi kalau lagi malas ya dia malas, gitu aja. Pertama kali mulai bawa motor itu dari 2014, 2015. Itu juga karena emang dulu kan biasanya di rumah itu penitipan motor. Biasanya kalau anak-anak komplek itu suka pada punya motor yang udah mulai buntung-buntungan kayak gitu, nggak pada dibawa pulang. Jadi pada ditaruh di rumah. Awalnya sih cuma jadi ini aja, kayak yang biasa disetut-setut aja buat ke trek, biasanya kayak gitu, karena dulu ada joki lain juga di luar. Karena motornya ada di rumah, ya sering aja sih kadang-kadang kayak setiap sore atau kalau lagi iseng, motornya tuh dibawa, nyoba-nyobain ngerasain motor kayak gimana sih motor-motor yang biasa buat balap. Awalnya bawa motor itu dari motor spek 58 itu punya temen rumah 58, biasa dibawa ke rumah. Itu biasa di rumah kan suka ada trek setiap sore, siap trek balap tuh. Awalnya mah juga ya disuruh-suruh aja, coba aja bawa, biasa nyeting biasa. Akhirnya suka main-main di tempat yang trek sore itu. Terus langsung disuruh coba juga nyobain bawa epu. Temen suka bawa epu. Awalnya masih sama juga, masih suka disetut-setut, cuma disuruh bawa ke Sentul dulu ada di trek di Bogor. Akhirnya kata temen, ya udah coba aja dibawa-bawa aja, belajar. Kalau bisa pakai joki komplek, kenapa harus orang luar? Awalnya ya udah, mungkin dikasih kepercayaan juga sama temen buat nyobain motor. Akhirnya ya jadi sampai sekarang kayak sampai bawa ini yang Vespa biru Diablo. Karena dari awal gua main Vespa ini, yang nyoba-nyoba tuh dia di spek standar porting 62 sampai 67, 66 sama 68. Jadi gimana ya? Ya karena Diablo kan kemarin banyak yang nanya siapa yang bawa Ucil kayak gitu kan. Karena emang kan dari awal motor pertama dari masuk ke sini tuh, dari belum masuk sini juga kan emang anak komplek, ya namanya anak komplek, anak tongkrongan juga ya, anak motor gitu. Ucil yang bawa.
Iya, karena satu komplek. Karena mungkin dia emang dekat juga sih, emang tempat main di rumah kan, emang biasa. Dia juga dulunya emang sering ikut balap-balap sama yang tua-tuanya. Jadi mungkin ya udah, setiap dia nyeting suka ngabarin, "Mi, di mana? Nyeting yuk." Akhirnya ikut. Ya udah coba nyobain motor ini dari 2019 mulai bawa-bawa naik Diablo. Sama mungkin dia yang paling dekat ya udah. Jadi lagi juga kan cuma main-main dekat komplek aja. Awalnya juga bengkelnya bukan di sini awalnya nih. Terus pas nyoba main lawan ada bengkel satu di Bogor, kalah. Akhirnya dapat DM dari temen, udah bawa motor aja ke bengkel katanya gitu. Akhirnya pakai persetujuan yang punya juga, gimana kalau motor kita bawa ke JN. Ya udah, yang motor juga ya udah gimana lu aja, langsung bawa aja. Besokannya langsung dibawa ke JN, langsung dibongkar sama Mas Pian. Sampai sekarang motornya kayak gini. Nah, baru-baru kemarin itu kan kita main nih. Yang ini nih, Diablo. Kemarin kan ketemu Nastar ya sama Dede ya. Bengkelnya BMS. Coba kali kita ketemu sama Nastar. Ya udah, ntar panjerinnya. Tunggu motor beres karena ini motor lagi naikin lagi. Terus ketemulah sama Nastar tuh kemarin, Ucil yang bawa. Kalau kemarin sih ya dibilang ya kita sih ngadu motor lah. Kalau Diablo ini dari 2019 akhir. Mulai bawa dari 2019 akhir, sebelum dibawa ke sini udah mulai nyoba nyeting-nyeting, main gabrukan. Jadi tetap kemarin pas main gede-gedenya lah ya, dibilang banyak penonton yang ngebludak itu ya Ucil yang bawa gitu tetap. Soalnya kan emang motor pertama Diablo ya Ucil yang pegang gitu. Saya kasih kepercayaan aja buat Ucil gitu. Soalnya motor emang ya dari pertama ya Ucil udah 2 kali main sama yang kemarin tuh ketemu Nastar sama Dede. Sejauh ini sih ya, motor pertama kali yang langsung dibikin sama yang punya, sama ownernya langsung. Dan emang dari awal juga yang megang-megang ini motor, gue langsung. Motor Matic pertama kali sih udah lumayan banyak. Cuman kalau untuk di kelasnya Vespa baru Diablo aja. Nah, kalau buat Ucil sih saya gimana ya? Ya dibilang ya lumayan lah gitu ya, namanya kan baru gitu kan di motor, maksudnya ngejokiin. Ya namanya saya motor baru, awal dia yang pegang dari awal gitu, ya udah saya kasih kepercayaan aja. Emang ya kekurangannya Ucil kan emang baru, apalagi kan ketemunya yang dibilang kalau anak-anak sekarang tuh ketemu joki artis lah atau motor hits lah. Tapi ya kita ya nggak apa-apa gitu, makanya ya udah nggak apa-apa Cil, bawa aja. Cuma kekurangannya Ucil ya itu ya dia masih baru, namanya main kayak gitu kan udah mah rame, penonton ngebludak, pasti ada lah mental drop itu. Ya cuma ya kita maklumin aja ya nggak apa-apa. Alhamdulillah menangnya sih udah 2 kali. Kemarin ketemu bengkel di Bogor, makanya 2 kali itu, pertama juga masuk dan kedua alhamdulillah masuk tapi nggak dibayar, alasan nutup jalan. Akhirnya yang kemarin yang ketiga pecah telur, ketemu Nastar, ketemu Dede. Mungkin iya dikasih kesempatan, kasih kesempatan buat bawa Diablo lagi. Penasaran sih ada, masih mau ketemu lagi sama Nastar, masih mau nyoba lagi. Kalau dari pasangan sih dia nggak terlalu banyak nuntut ya. Dia ya asal suka silahkan, asal jangan, kalau bisa sih jangan pas kalau lagi jam kerja. Kalau bisa jangan terlalu pagi pulangnya. Kalau dia sih suka ngomong kayak gitu aja. Tapi kalau dari orang tua emang kadang-kadang suka ini juga sih, kadang-kadang kayak suka ngelarang, ngapain sih kayak gitu, emang punya nyawa banyak. Awalnya sih nggak tahu. Pas dengar dia sering kayak ngomong, aku mau bawa motor si Yasir ya, yang punya Diablo itu. Aku mau bawa motor dia. Oh ya udah sok bawa motor. Kirain cuman kayak coba-coba aja bawa motor. Ternyata emang dia yang bawa, jokinya dia. Cuman suka dibilang, ya namanya dikasih kepercayaan sama orang buat bawa-bawa motor, insya Allah aja nggak ada apa-apa. Nah kalau nyokap sih oke-oke aja sih, cuman yang penting safety aja. Bokap nggak jarang cerita sih kalau sama bokap. Tapi tahu semua. Secara nggak langsung nyokap nyerita sama bokap. Kalau gue yang langsung cerita ke bokap kurang. Nggak, karena
Kalau biasanya kan kalau lepas suka nggak jelas ya mas. Lepasnya itu jam berapa, ntar bisa cepet, bisa lama. Daripada dia ikut-ikut kan kasihan malam, yang diem aja di rumah. Kemarin juga sempat mau ikut, cuman jangan. Ya nggak gimana-gimana sih, karena kan lingkungan gue juga udah banyak yang kayak kenal motor-motor gitu, jadi kayak oh ya udah, mungkin kalau emang dia hobinya kayak gitu, sok aja silakan. Gitu. Kepengen sih sering dia setiap kayak ngabarin besok mau main, mau ketemu ini, mau ikut ya, cuman kasihan kalau malam kan namanya angin malam mas. Gak mau diceritain, itu gak mau diceritain. Ya, kasihan mas, hujan. Ini apa malam? Pagi malah ya bisa pagi, bisa subuh. Cukup jadi hobi aja sih, kalau menurut gua. Jangan terlalu ke motor banget. Karena kan dia juga punya kerjaan, jadi kayak jangan mencampingkan kerjaannya gitu. Gara-gara hobi ya. Harapan sih ada buat kayak nyoba sampai ke event, sampai ke resmi-resmi. Cuman ya nggak terlalu dijadiin patokan sih. Kayak hadiahnya aja, bonusnya aja. Kalau memang misalkan bisa sampai ke sana, ya alhamdulillah. Ya serahin lagi ke Ucil kalau kayak gitu mah. Itu gimana dianya aja deh. Dan apa ya? Saya juga terima kasih buat Ogi Doer, buat kakak saya, buat Ompong bisa ngajarin saya bawa motor sampai saat ini. Dan pokoknya makasih banget deh. Saya sampai sekarang ya alhamdulillah gitu, panggilan job, nyeting segala macem ya lumayan lah gitu. Nah, masalah balap-balap liar kayak gitu, ya sebenarnya sih ya nggak baik ya. Cuma kan kita nggak ada buat lahan ya, buat yang nyalurin gitu. Khususnya wali kota Bogor, petinggi-petinggi Bogor, tolong aspirasi anak motor khususnya roda 2 di balapan motor, tolong dikasih sarana dan prasarananya. Nyalurin kreasi anak muda lah. Karena di kota-kota lain seperti Jogja, Klaten, Solo itu ada emang tempatnya khusus buat nyeting 201 dan bayarnya pun nggak mahal. Emang kita punya di Sentul, cuman ya masuknya mahal. Jadi kalangan menengah ke bawah itu nggak bisa buat main di sana. Udah gitu kan harinya tertentu. Udah gitu kalau buat main-main motor itu ya nggak ada kecot-kecot lah. Kita kan ngadu mesin, bukan ngadu otot, kayak gitu aja sih. Karena udah banyak teman-teman saya yang meninggal karena balapan. Dia bisa meninggal di trek itu karena apa? Karena nggak dikasih sarana dan prasarananya. Tolong aspirasi saya didengar oleh petinggi Kota Bogor.